Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marsa Batik TV yang saya cintai dan saya banggakan, kita ketemu lagi di stasiun paling top se-Indonesia, yaitu TV Batik Kota Pekalongan dalam acara rating tertinggi di Indonesia, yaitu Game Show Mencerahkan. Para pemirsa yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan coba mengulik tentang apa itu makna dari kenapa Kota Pekalongan mengadakan pameran yang berkait dengan batik, dengan kuliner, dan khususnya untuk UMKM sampai 3 kali, Pak Maya. Dalam 4 bulan terakhir. Dalam 4 bulan terakhir sampai 3 kali. Ini artinya ada sesuatu yang tersembunyi yang kita perlu tahu. Ada apa sih kok Kota Pekalongan saya mengadakan pameran-pameran seperti itu dalam 4 bulan sampai 3 kali. Berarti kalau 4 bulan 3 kali, kemungkinan kan berarti 4 kali 3 menjadi 9 kali harusnya pamerannya, Pak. 3 kali sudah merupakan hal yang terbaik, dan kita mari pada malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang luar biasa. Yang pertama yaitu beliau Bapak Haji Afzan Arslan Junaid SE. Beliau adalah Wali Kota Pekalongan, muda, ganteng, menarik, pantas jadi artis. Cover boy. Oh, selamat malam Pak Wali. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wali ya? Sehat, alhamdulillah. Harus sehat dan harus sehat. semangat. Semangat luar biasa. Kemudian beri aplaus untuk beliau. Alen. Ayo, kemudian langsung tepuk tangan. Dan narasumber yang kedua yaitu beliau di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk hadir di ruangan ini, ruangan yang megah, ruang kebanggaan Kota Pekalongan. Beliau adalah Bapak Haji Nusron SAG. Beliau Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan yang sudah malang melintang di legislatif. Beliau malam ini khusus menyempatkan diri, harusnya wiridnya masih panjang Pak ya. beliau Kiai ya. Nah, selamat malam Pak Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata kemudian. Tepuk tangan Langsung. Soalnya habis dikasih. Pada malam hari ini Pak Wali terima kasih. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ini masyarakat Kota Pekalongan dan mereka adalah Kim seluruh Kota Pekalongan. Apa sih Pak memaknainya ada pameran di Kota Pekalongan 4 bulan terakhir ini 3 kali, dan di situ ada UMKM, maksud dan tujuan dari pemerintah Kota Pekalongan? Ya, tujuan yang pertama ini sebetulnya pameran-pameran ini kan untuk membantu pemulihan ekonomi juga, terutama untuk UMKM, jadi penguatan UMKM. Terus yang kedua bertepatan dengan Hari Batik. Hari Batik yang setiap tahun kita laksanakan tanggal 2 Oktober. Ya, tanggal 2 Oktober ini juga sekalian. Nah, walaupun dalam rangka Hari Batik, tetapi tidak hanya batik yang kita pamerkan, tidak hanya batik yang kita kenalkan. Di Kota Pekalongan ini kan juga terkenal kulinernya yang sangat ngangeni gitu ya. Jadi ya, kalau pameran itu hanya batik, pengunjung juga mungkin kurang tertarik ya, dalam arti kurang antusias, dalam arti kalau ada kulinernya itu sebagai penunjang. Bisa mampir-mampir. Jadi sekalian mengunjungi, mungkin bersama keluarga, bersama kolega, bersama teman, bersama pacar juga banyak. Sekalian lihat-lihat batik, terus bisa kuliner sekalian di situ. Alhamdulillah berjalan ramai, dan kemarin yang terakhir dalam rangka Hari Batik itu alhamdulillah omset yang kita targetkan sekitar 1 miliar pameran selama 5 hari. Tapi alhamdulillah pada waktu penutupan itu omsetnya sudah 2,3 miliar. Artinya 100% lebih. Jadi memang mudah-mudahan ini sebagai sebagai pertanda bahwa pemulihan ekonomi di Kota Pekalongan ini berjalan baik dan terus meningkat. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Artinya sebuah cara yaitu melalui pameran diantaranya Pak ya. Iya.
dan momennya pas. Ya, Hari momennya pas. batik. Dan tidak hanya di Kota Pekalongan, Pak, kayaknya di Oh iya, di Jakarta juga, gitu. di Inacraft. Jakarta. Inacraft. Iya. Inacraft kita ada sebagai ikon Iya. Kota Pekalongan. Sebetulnya untuk ikon ini tidak hanya di Inacraft kemarin, Banjarmasin juga. di Banjarmasin juga waktu Iya. itu sekitar Jawa 3 bulan yang lalu mewakili Jawa Tengah, ikonnya Kota Pekalongan di Banjarmasin. Alhamdulillah batiknya laris. Yang di Banjarmasin ya, batiknya laris. Yang paling laris itu adalah daster. tetap penjualan daster is the best. Dan alhamdulillah lagi Megono. Nah, Ternyata masyarakat Banjarmasin Megono itu di hari pertama sudah habis. Terus pada es oriental itu juga banyak diminati. Nah kalau untuk yang lain-lain, kuliner yang lain seperti tauto, seperti lopes, seperti kopi tahlil, itu hanya kita perkenalkan, persilahkan untuk Gratis. pengunjung Gratis. di Ngicipi, gratis. Dan gratis. alhamdulillah orang-orang Banjarmasin setelah komentar nyicipi kuliner khas Kota Pekalongan cocok. lidah. Tapi kalau yang Megono dan limun oriental itu kita jual. Oh gitu. Megono sudah dalam kemasan. Sudah dalam kemasan kaleng. Kaleng. Ya, kaleng. Itu hari pertama sudah habis. Ya jadi nyesal juga kenapa hanya bawa segitu gitu. Iya, Tapi iya, kita nggak tahu, tapi ternyata antusiasnya luar biasa. Termasuk Alhamdulillah. kemarin dilanjutkan tanggal 27-28 Oktober ya Pak. Pameran juga ya. Ya. UMKM di Surabaya. Ya. Oh iya. Laku keras juga. Laku keras juga. Iya. Artinya betapa termasuk ini loncatan besar karena Megono sudah di packaging Ya, dengan modern kemasan yang kuat sampai 6 bulan. 6 bulan. Artinya Megono sedep rasanya orang Tunggali. Itu sangat khas Kota Pekalongan. Kota Iya. Pekalongan. Dari sisi event ya Pak ya, dari sisi event ini mungkin nggak ya event-event yang 3 kali termasuk Hari Batik ini nantinya direplikasi di kelurahan-kelurahan Sangat memungkinkan. gitu. Nah ini kan kita berarti harus menggandeng yang pertama PKK ya ini kalau untuk di tingkat kelurahan dan Dekranasda, memang Dekranasda itu hanya pengurus inti pengurus kota, tapi yang lebih sampai ke kelurahan dan sebagainya ini pengurus PKK. Insya Allah kalau ke depan memang semua panitia siap, itu siap sudah bisa dilaksanakan. Sebetulnya sudah ada beberapa yang memulai seperti tahun lalu di Kecamatan Barat. Oh ya. Itu tapi yang mengadakan kecamatan terus memperkenalkan potensi-potensi di kelurahan masing-masing yang ada di Pekalongan Peturan, Barat. ya? Iya di lapangan Peturan. Peturan. Iya. Oke, itu merupakan Pekalongan tambah rahat. Ben aja bingung barono Covid terus nganglem bis-bis kan. Iya. Ya, terima kasih Pak Wali. Apa yang panjenengan gambarkan ini menjadi titik terang bahwa ternyata pameran itu sebagai langkah transisi Iya. dari masa pandemi Covid, kemudian pasca, kemudian sampai sekarang upaya menghidupkan kembali, menguatkan kembali, terutama UMKM yang ada di Kota Pekalongan. Kemudian kita beralih ke Pak Beliau. Nusron. Kantai Ana. Ya. Siap. Kantai Ana. Ya. Jadi Pak Nusron ini wakil ketua DPRD Kota Pekalongan yang sudah malam melintang juga Pak ya di DPRD di legislatif. Ini peran-peran apa ini Pak dari legislatif kaitannya dengan untuk mendukung langkah Pemkot Pekalongan ini Pak. Oh, dipersilakan. Terima kasih. Kalau prinsip saya selaku wakil rakyat ya, bukan wakil pemerintah. Yang penting pemerintah bisa membuat masyarakat senang, tentram, ayem, itu udah juara itu. Kondusif yang penting. Iya. Jadi kalau program yang sifatnya mengena kepada masyarakat itu kami dukung sekali. Karena bagaimanapun juga pemerintah itu kan tugasnya mensejahterakan masyarakat. Nah, kami yang mengawasi yang di legislatif itu yang merasa senang ketika melihat masyarakat senang. Kalau melihat pemerintah senang udah biasa. Iya. Momentnya juga sering. Mumet bareng. Jadi kalau saya
berprinsip seperti itu. Ya kayak tadi disinggung-singgung poker, saya sampai ke Kim itu kan ya untuk nyenangkan Kim aja itu. Iya. Dan alhamdulillah berprestasi. Iya Ada berprestasi. hasilnya. Berarti ojo kelalen karo Pak Nusron ini. Perlu diamankan Pak, sesuai dapilnya masing Pak. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Wali itu sudah sangat mengena. Tinggal kita Pak Wali, ada inovasi, ada kreativitas yang ditingkatkan supaya masyarakat itu selalu penasaran Pak Wali terhadap program-program yang mengundang masyarakat, yang menyenangkan masyarakat itu, dan pemerintah harus jeli dan lebih bisa menyelami yang dimaui masyarakat itu apa sih. Tapi dalam konteks yang positif tentunya. Kemudian kalau peningkatan UMKM ini penting karena memang Kota Pekalongan itu rata-rata ya pengusaha tapi kecil-kecilan kan. Basisnya industri. Industri UMKM itu. Nah, mereka harus kita perhatikan, kita kasih kesempatan untuk bisa mengembangkan usahanya, dan jangan lupa kita juga harus mengetahui apa sih kesulitan mereka itu. Nah, pemerintah punya kewajiban untuk memberikan solusi itu. Nah, ketika masyarakat ada keluhan kemudian pemerintah tanggap, itu kami sebagai anggota DPRD senang banget. Artinya pemerintah sudah menjalankan sesuai dengan tugas dan kewajibannya, dan masyarakat, rakyat juga merasa punya pemerintah gitu. Jangan sampai masyarakat itu mengatakan pemerintah karo ora podo bae. Lah itu jangan sampai. Yang penting pemerintah ini hadir di masyarakat gitu. Ya, dan pemerintahan Pak Ap ini kami lihat ya lumayan lah, artinya sudah masyarakat itu sudah bisa menilai itu. Artinya sekarang merasa senang, merasa nyaman itu ada. Kalau sisi kekurangannya tetap ada Pak. Ya namanya kita keterbatasannya. Apalagi kota yang PAD-nya kecil, APBD-nya kecil itu, tapi masalahnya banyak sekali. Potensi bencana. Enggak timbang. Masalahnya melampaui anggarannya. Nah, ini kami lihat pemerintah kota juga sudah lebih banyak mengakses ke provinsi, ke pusat keterkaitan pemohonan anggaran itu. Nah, ini bisa jadi nanti lewat program bekerjasama dengan Kim atau dengan yang lain, kita mencoba mengakses program-program seperti itu ke Pekalongan. Di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Iya, kan ada itu di kementerian apa kan ada. Yang bisa kita akses. Kita akses. Karena tanpa itu kita susah untuk bisa. Termasuk ini yang pameran besok yang di lapangan Mataram dapat support dari Kementerian Tenaga Kerja. Iya. Kemenaker. Ya, Kemenaker. Bu Ida sama Cak Suyanto. Itulah yang Pak Nusron itu. Soalnya begini Pak Zainal, Pak Sadruddin, Pak Wali terutama. Ternyata di kementerian itu sifatnya menunggu loh. Ya, menunggu Nah, usulan. menunggu. Di sana itu ibaratnya karena pemerintahan kita emang otonomi, tapi otonomi yang dipegang buntutnya lepas kepalanya. Nah, itu kalau kita pandai mengakses ke sana, anggaran numpuk di kementerian itu. Numpuk sekali. Tinggal pinter-pinter ngambil ya. Tinggal pinter-pinternya Bahasa lobby. Pekalongane kudu ngesuk. Ya, kudu ngesuk terus pokoknya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai DPRD Wakil Rakyat, ya kita support lah program-program pemerintah yang memang itu saya kata-kata dibikin masyarakat tentrem, ayem, dan Kondusif. Turunnya mandem. Baik Pak Nusron, ini nanti kayaknya lebih tambah seru. Ada yang mau lewat dulu. Teman-teman ya, sebagaimana biasanya, agar kita semakin cerah, angkat tangan kita, Kim Show mencerahkan. Pemirsa Batik TV tetap di Kim Show Mencerahkan.
Di tengah-tengah kita tetap ada beliau Bapak Wali Kota Pekalongan dan Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan. Perbincangan kita tadi seputar bagaimana menguatkan UMKM. Kenyataannya UMKM ini tidak bisa dimatikan karena real ini. Nah, kita ke Pak Wali Kota. Pak Wali, tadi kan kita sampaikan bahwa di Mataram ada 3 kali pameran selama 4 bulan. Kemudian dari Bapak Nusron juga menyampaikan bahwa ada inovasi-inovasi. Perlu inovasi-inovasi. Ya, bagaimana Pak Wali gambarannya ke depan? Kira-kira UMKM dalam pembinaannya, baik berupa permodalan maupun peningkatan mutu, kualitas dan sebagainya, itu menurut Pak Wali akan dilakukan apa? Ya, sebetulnya untuk inovasi maupun pelatihan-pelatihan apa yang sudah kita berikan, support yang sudah kita berikan di masyarakat itu sudah luar biasa ya menurut saya. Nah ini butuh keseriusan masyarakat maupun masyarakat harus mengikuti aturan yang ada maupun harus mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Kalau untuk di pelatihan seperti pelatihan digital marketing, pelatihan kepada kemasan ya, kemasan supaya menarik, kemasan produk ya, itu sudah banyak dilakukan. Terus pelatihan tentang kewirausahaan. Terus kita supportnya ada BLK yang mana di situ ada sekitar 11 kriteria pekerjaan yang dilatih di BLK. Ada bengkel mobil, bengkel motor, kalau yang laki-laki ada yang listrik. Terus ada sekretaris, ada rias pengantin, bikin roti dan sebagainya. Nah ini menurut saya nanti tinggal job fair juga kita lakukan secara rutin. Tinggal masyarakat ini serius nggak mau berusaha dan membuka usaha ya. Terus kemarin pada waktu pameran-pameran juga kita adakan lomba sepak bola sarung, misalkan sepak bola bersarung batik. Itu lomba hanya tingkat OPD ya, tingkat OPD. Dan intinya lomba untuk fun aja ya, senang-senang. Ya, itu sarungnya juga kita tekankan untuk membeli sarung di stand-stand yang ada di pameran tersebut. Kan banyak kan sarung, kecuali sarung printeng ya, kita nggak boleh. Sarung cap kan yang harganya masih terjangkau lah, dan saya rasa tidak memberatkan untuk person itu maupun dinas untuk membeli dan mendukung UMKM, tidak memberatkan. Alhamdulillah itu juga berjalan lancar. Terus untuk support-support yang lain tetap kita lakukan seperti pameran-pameran, ada beberapa stand yang kita pilih, beberapa pengusaha yang kita pilih, dan itu harus bergantian, jangan sampai didominasi oleh satu maupun dua UMKM. Dan di Pemkot sendiri itu juga sudah mendukung sebetulnya untuk UMKM, karena kita setiap hari Jumat itu menggunakan sarung batik. Dan sarung batik itu memang tidak kita seragamkan supaya ASN itu bisa membeli di UMKM. Kalau kita seragamkan ada sekitar 4.000 PNS, ya tentunya kalau pesan 4.000 kan harus pesan di juragan yang besar ya, bukan UMKM. Itu kita bebaskan, yang penting adalah sarung batik. Nah, support seperti itu juga sudah kita lakukan. Nah, ini tinggal nanti masyarakatnya seperti apa. Kalau sebetulnya kalau untuk konsep pameran ini kan sifatnya memasarkan, ya, memasarkan produk dalam arti mencari pasar, ya. Jadi konsep pameran itu sebetulnya tidak mencari untung, tapi mencari konsumen baru, mengenalkan produk supaya pasca pameran itu nanti banyak yang pesen, banyak yang itu, baik seragam. Ada transaksi-transaksi. Ada transaksi. Dan ini kadang beberapa UMKM, beberapa pengusaha masih mindsetnya belum ke situ. Mindsetnya dalam arti aku kemarin ikut pameran rugi kok dan sebagainya. Nah itu sebetulnya pameran itu bukan cari untung konsepnya, tapi mengenalkan produk ke masyarakat, ke konsumen. Alhamdulillah kalau ada yang beli dari luar kota, nah kita bisa lebih luas lagi pasarnya. Jadi sebetulnya bukan hanya di Kota Pekalongan, kemarin termasuk di Inakraf. Terus kalau kita ada Apexi misalkan di luar Jawa, yang terakhir itu di Makassar,
kita juga ada stand kok untuk kita ajak 2 UMKM batik ke sana, dan itu stand sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Pekalongan, tetapi penginapan di sana dan akomodasi di sana itu ditanggung sendiri, tapi mandiri, tapi itu pun sebetulnya udah lebih supaya lebih memasarkan lagi lebih luas di luar Jawa. Buka jaringan baru. Buka jaringan baru. Tadi juga konsep tentang nantinya ya, tentang pameran-pameran misalkan di kecamatan sudah dilakukan, nanti bisa merembet ke kelurahan-kelurahan. Mungkin seperti itu nanti. Insya Allah dukungan semuanya, alhamdulillah kita komunikasi dengan anggota dewan juga lancar. Pemerintah Kota Pekalongan prinsipnya selalu saya sampaikan baik kepada pimpinan maupun anggota dewan, sebetulnya kan pemerintah, eksekutif dan legislatif ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Dalam arti mungkin kita berbeda pemikiran tentang konsep, tetapi kita satukan, kita samakan persepsi. Yang penting untuk kembali lagi untuk Pekalongan, kembali lagi maju, untuk masyarakat lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan religius. Sesuai visi-misi beliau. Awalnya katanya fasih. Nah ini Pak Nusron, kita ke Pak Nusron ya? Ya silakan. Kantan aku. Kemudian yang satu visi. Yang satu. Tadi sudah sampaikan Pak Nusron oleh beliau, artinya takliwernya nanti ternyata pameran tidak sekedar pameran, tapi itu ajang dalam rangka lebih mengenalkan dan membuka jaringan baru. Ketemu juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nusron bahwa ada inovasi-inovasi baru di dalam rangka menguatkan kembali UMKM, dan tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Wali tentang bagaimana UMKM itu akan dikembangkan. Ternyata di kelurahan-kelurahan itu, kenapa tadi saya ingin kelurahan Pak Lurah, Pak Wali Kota, di kelurahan itu ternyata ada makanan-makanan letak-letik kecil itu yang kita udah lama nggak sakit. Capret, pangket, popia, terusan Mbak Eka, berbagai macam makanan. Artinya berarti kalau titik-titik itu nanti dibikin klaster Pak Nusron ya, itu berarti kan akan lebih semarak lagi. Tadi yang disampaikan nanti ketika di pameran produk-produk itu akan dikenalkan. Misalnya makanan pangket itu di Kerapiak Pak Wali, kemarin kita lihat pangket itu makanan khas saya, tapi iya rasanya gitu, nah itu bisa makanan khas ya. Saya pangan rojo aja bikin. Nah ini Pak Nusron, saya ingin bahwa tadi sampaikan dua-duanya mempunyai peran masing-masing, dari pemerintah maupun dari eksekutif dan legislatif. Nah, semuanya untuk Kota Pekalongan tadi yang lebih sejahtera dan seterusnya. Pak Nusron, coba saya ingin konsepsi panjenengan tentang bagaimana pembiayaan UMKM versi panjenengan, baik sebagai pribadi Bapak Nusron maupun sebagai legislatif. Tapi yang legislatif belakangan aja ya. Yang Pak Nusron pribadi dulu. Ya. Jadi pamer itu nggak boleh, tapi kalau pameran itu wajib. Kok hari ini Pak? Ini kata dasarnya kan seperti itu. Jadi kita harus bisa mensupport ya langkah-langkah visi misi wali kota yang sudah kita rasakan bersama. Ada satu segmen yang belum dimaksimalkan Pak Wali. Dulu sebelum Pak Wali jadi wali kota, dulu sekali. Karena saya dari dewan sudah lama, jadi dulu sekali. Saya pernah mempertanyakan, PKK itu program unggulannya apa? Rapat Pak. Itu karena apa? Anggarannya paling besar itu di PKK. Tapi kalau sekarang kan saya udah bidangnya beda. Waktu itu saya ketua komisi karena jadi bisa banyak mempertanyakan masing-masing yang punya anggaran itu. Nah, dilalah pas itu saya
mata saya tertuju pada program PKK. Itu programnya sia-sia Pak Wali. Eman-eman. Biye. Iya. Rapat Kalau- makan minum berarti ya. Kalau sekarang saya belum pernah menyoroti masalah itu. Karena ada program boga yang sekaligus diberikan alat-alatnya di PKK tingkat kelurahan. Iya. Tapi program selesai praktek, alatnya juga selesai juga. Selesai. Tidak digunakan untuk Tidak digunakan maksudnya itu. Nah ini kalau menurut saya UMKM itu kan akarnya di kelurahan-kelurahan Pak. Dan rata-rata memang pengusaha kecil-kecil itu yang bisa menggairahkan atau membangkitkan. Karena kalau pengusaha atau masyarakat kecil ini kok yang belonjo, berarti kan ekonomi baik. Pada bos-bos jerakan-jerakan belonjo itu tidak mencerminkan Biasa. ekonomi baik. Iya. Jadi ukurannya gitu. Kalau di jalan, di kaki lima rame, itu Pekalongan berarti ekonominya baik. Tapi kalau sepi, parkiran kok sidik, gawat ya. Gawat. Apa Indikatornya jelas. liwatannya Pokoknya rame. Karena kan dari dulu kan saya kecilnya Pak Zainal tuh suka keluyuran. Di Ibnu itu di Ansor dulu bareng sama saya. Jadi Sampai sekarang Pak, keluyuran terus. ya. Artinya memang seperti ini. Sebagaimana yang Pak Wali sudah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk memamerkan hasil produknya, sekaligus bisa mendatangkan pembelinya atau calon konsumennya karena sifatnya pameran. Itu kita memang harus menyediakan tentang kalau kita menyuruh orang berbuat sesuatu itu gampang, tapi fasilitas mereka berbuat kadang nggak ada. Para pengrajin makanan, apa istilah makanan daerah ya, seperti tadi Pak Zainal sampaikan itu, entah untir-untir, entah capret, entah Gelali, mana biar ada gelali. itu karena apa? Karena pertama menurut saya pangsa pasarnya sudah mulai berubah. Iya. Bergeser. Ya bergeser. Jadi ya kita harus tahu itu yang menggeser apa? Ya ciki-ciki. Kemudian makanan-makanan kekinian sekarang, itu iya. yang kita pemerintah juga memfasilitasi untuk itu masuk. Dan kita nggak mungkin membekot mereka nggak masuk, nggak mungkin. Ya. Maka kita harus memberikan satu seperti yang program-program dulu ada Pak Wali, dari Bea Cukai Pak Wali. Bea Cukai itu ada pembinaan apa ya, maksudnya pelatihan. Nah pelatihan itu mungkin bisa digunakan sebagai bentuk untuk latihan produksi, pelatihan bagi hasil cukai. Ya, Bagi cukai. hasil cukai. Sekaligus mereka bisa buatnya Pak Zainal, jualnya yang susah. Iya. Mau dijual Pemasarannya. kemana pemasarannya? pasarannya betul. Kemudian sebetulnya nggak susah juga karena kita itu yang tradisional kalah dengan yang pabrikan. Misalkan apa keripik poong, ya. Itu di Alfamaret itu kecil-kecil, mahal. Rasanya sama, bedanya ada asin-asinnya, ada pedasnya. Lah kalau orang kampung kan cuma goreng bungkus plastik, goreng pasar. Jadi cara jualnya tuh nggak ada. Nah ini perlu saya katakan tadi ada inovasi, ada kreativitas untuk mengarahkan kepada pengusaha kampung-kampung itu dibuat seperti itu. Jadi ternyata kemasan itu lebih menarik daripada isinya. Kalau isinya kan sama. Tadi sampaikan Pak Wali, packaging ya. Ya yang kedua tentang memang kita harus memasarkan juga karena sekarang pakainya kan online semua. Online. Nah, Pemkot lewat apanya atau Kim lah dikasih kewenangan Pak Wali, kasih anggaran untuk memasarkan. Nah, itu kan informasi produk kan masuk ya. Iya masuk. Dan Masuk semua ini Pak. juaranya kan juara Kim UMKM. Ya. Iya. Jadi itu untuk mempertahankan juara itu lebih susah. Iya. Dan kita harus menginginkan Kim bisa mempertahankan dengan cara seperti itu juga. Iya. Minta anggaran ke Pak Wali aja. Pak Wali. Siap. Pak Wali, saya minta anggaran Pak Wali. Kita kembalikan lagi ke Kepala Kominfo. Lah, Kembalikan ini.
Jadi konteksnya kan begini Pak Wali, beberapa perjalanan di pemerintahan itu cenderung melaksanakan program itu hanya rutin. Ya, Yang kemarin sudah dilaksanakan sekarang dilakukan lagi, besok dilakukan lagi, sama. Nah, ketika itu rutin seperti itu, masyarakat akhirnya ya menerima manfaat hanya ilmu pembuatan. Ilmu pembuatan, tidak ada Harusnya prakteknya. ada peningkatan dari pembuatan, produksi, kemudian kemasan, pemasaran Marketingnya. itu. Iya. Nah, juga permodalan itu penting. Ya. Itu bisa dilaksanakan lewat PKK bisa, lewat kelurahan bisa, lewat ormas-ormas juga Karang bisa, Taruna. Karang Taruna Lewat bisa. Kim bisa. Nek Kim bisa ini- mantap. Bisa. Jadi memang kalau masing-masing dinas itu punya program unggulan Pak Wali, itu bagus. Dan program unggulan itu jangan banyak. Yang namanya unggulan kan sedikit. Contoh Kim juara 1 itu kan cuman Kim sini toh, satu toh, lah itu. Jadi kalau misalkan OPD di ketenaga kerjaan, program unggulannya apa? Memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang. Ya udah itu. Dikuatkan terus. Dikuatkan, jangan Jepang iya, Korea enggak, Korea iya, Arab Saudi iya, tapi nggak ada yang berangkat. Ah, Nah, berarti kan nggak ada unggulannya itu. karena nggak berangkat, akhirnya kan kita liren dulu Pak. Kita lanjutkan di segmen yang Karena mau banyak lewat. karena ada yang mau lewat Kim Show. Mencerahkan. Iya, sudah sampai pada sesi yang ketiga. Ada dipersilakan untuk apabila ada sesuatu yang ingin didalami lagi, pengalaman apa kemudian perlu disampaikan di sini. Bisa sharing lah. Silakan. Namun seperti biasa kita berdoa dulu. Kim Show mencerahkan. Ada satu kata tadi yang kita garis bawahi. Pamer itu nggak boleh. Tapi kalau pameran itu wajib. Begitu Pak Nusron? Siap. Kata kunci. Kata kunci. Kutu Jadi dia. ini kata-kata hari ini. Monggo dari teman-teman Kim barangkali yang mau bertanya, ya kita sediakan tiga pertanyaan. Tiga ya, Mas. penanya. Oke, yang pertama dari Pak Mas Bondan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kim Show. Mencerahkan. Ini ada di host ya. Jangan Pak Senal terus ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah malam hari ini kami ikut mengapresiasi, ikut bangga dan senang bahwasanya Kota Pekalongan menjadi juara Kim se-Indonesia ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, meskipun kami tidak ikut ke sana tapi di rumah ikut senang ya. Berdoa. Terima kasih sekali lagi Pak Senal juga atas Sama-sama. dukungan Pak Nusron juga Pak Wali Kota. Perkenalkan saya dari Kim Podosuke Pak Wali Kota nggih, yang dekat dengan kantor panjenengan ya. Cuma 500 meter rumah saya dari. Jadi sering ke Mataram ya. Jadi saya ingin menyampaikan tadi sudah mengapresiasi atas juara Kim Keraton Kidul yang sangat menyenangkan nggih. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Nusron itu kalau bisa harus Kim itu harus disenangkan. Nah itu tanda kutip disenangkan dalam arti apa itu ya? Kalau menurut saya memang harus disupport, nggih. Jadi tidak hanya disupport pada saat ada event-event tertentu saja, ada lomba diikutkan, tapi bagaimana dibina setiap saat, kemudian juga ada anggaran, meskipun kadang Kim kita itu hanya anggaran itu kita urunan sendiri Pak Wali. Terus terang nggih, kalau ada kegiatan kita kadang ayo bareng-bareng mau ada acara apa kita nggak eman-eman terus terang ya karena sifat Kim itu adalah relawan, jadi kami membantu pemerintah bagaimana masyarakat itu bisa menerima informasi-informasi itu nggih, biar sampai kalau dulu ada departemen penerangan sekarang nggak ada ya, Kim itu menjadi ujung tombak ya. Kalau dalam pemerintah mungkin ada RT, RW lah, RT itu menjadi ujung tombak termasuk Kim. Jadi bagaimana kita harus masyarakat itu menerima informasi-informasi itu yang benar, jangan sampai hoak itu masuk ke masyarakat jadinya justru nggak nyaman ya.
itu tugas-tugas kami terutama seperti itu. Jadi mohon ini bisa lebih diperhatikan. Kalau banyak Pak Nusron yang lainnya bisa hadir di sini setiap saat, mungkin dukungan dananya akan lebih banyak lagi. Ya, jadi ini harapan kami seperti itu, okay? Jadi biar 27 Kim di Kelurahan Pekalongan itu bangkit semuanya, insya Allah Pak Wali akan terbantu. Informasi tidak bingung lagi, nanti kita akan bisa ikut membantu pembangunan di pemerintahan kota. Barangkali itu Pak, jadi kami nggak bertanya, hanya minta dukungan saja, entah itu dukungannya dalam bentuk doa atau apa, terserah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua, monggo Mas Yadi. Bengker. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Yadi dari Benda Gergon. Terkait dengan UMKM, alhamdulillah kalau semua kita perhatikan pemerintah Kota Pekalongan sebetulnya dari mulai pendampingan dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan di PLK dan juga beberapa tempat lain, saya kira memang sudah sangat luar biasa. Tapi yang jadi masalah biasanya kita dengar di masyarakat itu setelah pelatihan, setelah dapat ilmunya, kadang untuk memulai usaha itu modal itu yang jadi problem. Apakah ada ataupun mungkin mudah-mudahan ada pemerintah Pekalongan bisa mengupayakan kayak semacam kur dari bank konvensional, mungkin syukur-syukur bisa nol bunga mungkin. Itu atau bisa atau enggak, atau mudah-mudahan itu ada, syukur-syukur ada. Jadi mungkin itu yang mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan juga kalaupun ada bunganya ya mungkin di bawah yang bank konvensional mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya Mbak Marisa. Terima kasih atas waktunya. Saya dari Keraton Kidul. Singkat saja, ingin menanyakan kepada Pak Wali masalah pameran yang tadi disampaikan. Bagaimana cara mengakses informasi untuk pameran yang akan diadakan? Ini bentuknya apa saja? Itu lewat apa? Ya, yang pertama. Yang kedua, mungkin bagi para UMKM yang kecil-kecilan itu agak minder Pak kalau mau ikut pameran ini, karena takut mungkin ada persyaratan-persyaratan tertentu yang belum bisa dipenuhi. Nah ini mungkin dari Pak Wali bisa memberikan motivasi atau kiat-kiat bagi para pengusaha-pengusaha yang kecil ini, mungkin ada persyaratan tertentu harus untuk ikut pameran atau yang lain sebagainya. Mungkin bisa Pak Wali bisa memberikan sedikit pencerahan bagi para pengusaha yang kecil-kecil ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Mas Bondan, yang pertama minta dukungan kepada Pak Wali maupun kepada Pak Nusron. Kemudian yang kedua permodalan, akses modal tanpa angsuran. Tanpa agunan dan tanpa angsuran. Kemudian yang ketiga dari Mbak Marisa tadi, kiat-kiat apa, syarat-syarat apa agar UMKM yang betul-betul kecil bisa ikut pameran. Kita bisa ikut pameran tanpa minder, Mbak. Tanpa minder. Monggo dari Pak Wali dulu. Oh iya. Terima kasih masukannya dari Mas Bondan. Ini kan lebih kepada masukan ya, saran maupun unek-unek gitu ya. Yang secara prinsip sih kita siap untuk mendukung program yang sudah berjalan sangat baik, apalagi sudah menunjukkan prestasi ya. Secara prinsip kita siap, kan? Kalau untuk sekarang mungkin Pak Nusron juga sependapat ini pasti. Ya kalau untuk sekarang memang kondisi keuangan pemerintah Kota Pekalongan dengan adanya refocusing dan sebagainya, kemarin COVID, PAD sangat menurun. Ini belum maksimal yang bisa kita berikan, tapi insya Allah kalau untuk yang penting itu adalah komunikasi, Mas. Ya, komunikasi antara pengurus tim, ya mungkin di semua kelurahan bisa komunikasi. Nah, yang penting itu adalah komunikasi. Sekarang ini yang
ada yang terjadi, jadi tidak ada komunikasi, tidak ada kegiatan, tapi itu hanya menyalahkan itu pemerintah orang bantu, orang support lah komunikasi be ora, ono kegiatan be ora, piye carane kita tahu dan kita akan mendukung dan sebagainya. Intinya kalau untuk support, insya Allah kita maksimal apa yang bisa kita berikan. Untuk Mas Yadi, ini masukan ya untuk permodalan. Tapi kalau untuk permodalan mungkin kita bisa permodalan sebetulnya sudah ada beberapa bantuan dari dinas, baik itu dinas di perindustrian dan tenaga kerja itu ada, terus dari Dindakop juga ada, tapi memang jumlahnya yang mungkin belum maksimal. Coba syukur-syukur kalau untuk pengusaha ini atau UMKM ini bisa pinjem KUR, itu yang program dari pemerintah pusat, kredit usaha rakyat. Itu bunganya memang hanya 6% ya. 6% itu sudah sangat ringan dibandingkan dengan ke bank yang lain. Dan di Bank Pekalongan pun bisa ya. Bank Pekalongan kalau semuanya memang memenuhi syarat, kita bisa ajukan nanti. Dan untuk Mbak Marisa ya, untuk apa ya, syarat informasi maupun syarat itu bisa langsung ke dinas ya, seperti apa. Sebetulnya tidak perlu minder atau apa. Nah, ini kadang kekurangan masyarakat Kota Pekalongan ini kurang reaktif saja sih sebetulnya. Ya, jadi pameran itu juga masih diikuti oleh beberapa stand yang dari luar kota. Tapi memang mereka sudah rutin ya. Tetapi ya itu karena slot yang kita siapkan untuk UMKM di Kota Pekalongan itu tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi, akhirnya masuk dari luar kota. Terus sekarang di pemerintah Kota Pekalongan ini juga sudah ada sistem pengadaan barang menggunakan e-katalog. Ya, e-katalog ini sebetulnya lebih mudah kalau pelaku UMKM ini sudah masuk ke e-katalog lokal, karena sekarang sudah masuk e-katalog lokal. Untuk syaratnya nanti untuk tanya ke dinas perizinan, yaitu akan dipandu. Nah, sekarang di pemerintah Kota Pekalongan ini termasuk Bapak Ibu semuanya snack ya, itu harus menggunakan e-katalog. Dan e-katalog lokal ini yang untuk Pekalongan ini masih sangat minim. Yang masuk, yang bergabung di e-katalog ini masih sangat minim. Padahal selalu kita informasikan, selalu kita dorong, ayo sih diurus ke caranya gimana? Caranya langsung ke dinas perizinan. Takon aku sudah orang paham ya. Jelas kira angel ya, langsung ke dinas perizinan. Nah, ini sebetulnya mereka nggak usah takut lah, kebanyakan mereka takut jadi nanti bayar pajak, nanti bayar apa gitu, nggak semuanya ribet. Tapi itu adalah sebetulnya ribet di awal, tapi selanjutnya bisa enak lancar. Nah, itu pun dengan pameran sebetulnya. Nanti kalau pameran nanti ribet itu dimintai surat apa namanya itu, izin usaha. Nah, izin usaha, sirup ya, itu sirup dan sebagainya itu diurus saja, karena memang kalau mau berkembang ya memang harus mengurus itu ya. Kalau nggak mau mengurus itu ya usahanya hanya mandek di situ saja, tidak berkembang. Ini kebanyakan nanti kalau sudah ada sirup nanti ya sama bayar pajak dan sebagainya, nggak apa-apa. Ini hanya untuk awal, untuk itu harus berani kalau kita mau maju dan usaha kita bisa semakin besar. Tuh Mbak Marisa masuk gedung-gedung sandalnya cocok. Buat salaman kabeh yo bar. Pak Nusron, dari beliau-beliau yang memberikan masukan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, memang UMKM kita itu terkendala di situ. Salah satunya adalah permodalan. Nah, permodalan ini ya memang Pemkot belum bisa maksimal, Pak Wali ya, karena keterbatasan. Artinya masyarakat kan harus banyak mengetahui sumber-sumber permodalan. KUR yang dari BRI itu kan sebetulnya mudah itu. Cuman masyarakat kan tidak paham. Nah, itu
kemudian takut mengurus. Gitu. Nah ini tugas Kim itu. Iya betul. Jadi Apa memberikan ngomong, tugas Kim. Terus Kata-kata takut kata-kata izin Pak. izin. Kita iki orang izin. Jadi hal-hal yang semacam itu masih kita temukan. Kalau yang saya tahu itu dari BRI itu teman-teman mudah Pak. Jadi ya langsung bisa itu. Dan tingkat kemandekannya itu kecil karena memang kategorinya kecil. Namanya juga usaha kecil menengah ya. Jadi ya jangan kredit yang besar-besar itu, yang kecil-kecil aja. Yang kedua memang itu tadi masyarakat belum banyak mengetahui. Tapi nyatanya kalau masalah dia mau bikin sirup takut itu sebenarnya enggak Pak Wali. Karena dulu waktu Covid ada bantuan, itu pada daftar semua. Banyak yang ngurus kan. Ada bantuan. Nah, ya, Susuan. pada 2 ngurus. juta. Artinya adalah kesempatan buat teman-teman yang punya giat untuk berusaha. Nah itu nanti Kim lah Pak Wali dikasih tugas untuk bisa memberikan informasi. Tugas tambahan berarti. Iya. Kan sudah juara soalnya. Sudah juara. Nasional loh. Nasional lagi. alhamdulillah. Nah ini kita harapkan seperti itu. Memang juga banyak teman-teman yang punya usaha datang ke kami ke DPRD itu mempertanyakan itu. Ya jangan tanya aja ke Dindakop misalnya. Tanya. Untuk PIRT. Kalau di DPRD yang ada nggak Pak program itu? DPRD tidak punya program seperti itu. Jadi ngertinya DPRD itu Pemkot Pak Wali. Jadi kadang-kadang ya itu masyarakat masih belum banyak memperoleh informasi tentang itu. Yang terlanjur punya kadang-kadang nggak disampaikan ke temennya, udah ada tiru itu. Dan ini Pak. Ya, Jadi saingan. menurut saya tuh Pak dari ketiga tadi itu paling tadi Umar saya juga kan nggak tahu, takut macam-macam syaratnya apa, ya kadang nggak tahu. Gitu. Kenapa nggak tahu? Nggak ada yang kasih tahu itu. Atau takut untuk mencari tahu. Jadi itu jangan takut ya, Ibu ya. Nanti minta diantar beliau. Ke Dinas Perizinan. Ke Dinas Perizinan. Langsung dipandu di sana. Dipandu. Jadi apa-apa yang sudah ada di pemerintah sebenarnya bisa diakses karena pemerintah membuat sesuatu untuk diakses oleh masyarakat. Dan kita masyarakat apabila ada sesuatu hal yang belum tahu, ya berarti harus mencari tahu. Dan mencari tahu bisa di sekretariat Kim di seluruh Kota Pekalongan, di setiap kelurahan ada Kim. Maka berarti tadi disampaikan oleh Pak Nusron maupun oleh Pak Wali Kota, ada tugas tambahan untuk kita semua. Kita harus mampu menginventarisir ada berapa sih UMKM di kelurahan kita. Di Kraton Kidul ada 23 UMKM yang kemudian kami sambungkan kepada perizinan sehingga kebanyakan mereka sudah punya PIRT dan masuk ke kantor. Memang awalnya ada Pak Arif sandal copot, Assalamualaikum. Tapi dari sekarang sudah enggak lagi. Ini pada malam hari ini kita sudah banyak mendapatkan informasi, pengetahuan baru sehingga insya Allah wajah panjenengan sudah cerah, insya Allah hatinya cerah pula, gitu ya. Pada malam hari ini pingin bincang-bincang lebih lama, namun waktunya juga yang terbatas. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan ucapan terima kasih banget kepada beliau berdua, narasumber yang luar biasa. Kemudian tetap bersama kita nanti di episode-episode yang akan datang bersama Kim Show Mencarakan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.